Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat sore dan salam jumpa ya untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita sejak pagi sampai dengan sore ini ya. Baik yang melalui FM 94,5, 88,2 dan juga 92 FM. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 baik melalui streaming rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah pendengar, kita ada di dialog eksklusif ya untuk sore hari ini dan kebersamaan kita nanti sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, Anda juga bisa tonton langsung ya untuk Anda pemirsa melalui aplikasi kanal YouTube RRI Manado. Nah, sore ini kita akan membahas soal Astacita lagi nih ya pendengar. Jadi ini sudah hadir di studio kami narasumber-narasumber yang luar biasa ya sore ini akan membahas topik terkait dengan Lanut Samratulangi mendukung Astacita Ketahanan Pangan Nasional. Dan sudah hadir di studio kami narasumber kita yang pertama selaku dan Lanut Samratulangi Pak Marsma TNI Antariksa Anondo SEMTR Han. Betul. Iya. Baik, ini saya menyapa dengan panggilan apa nih biar lebih akrab nih Pak? Antariksa saja. Pak Antariksa saja. Pak Antariksa, oke. Kemudian didampingi oleh Kadis Potdirga Kolonel Tek Suherman M. Han. Selamat sore Pak Suherman ya. Selamat sore. Iya, saya menyapa dengan Pak Suherman aja. Oke. Terima kasih. Baik Pak Suherman mungkin agak lebih dekat sedikit biar. Iya, oke. Baik dan pendengar, untuk topik kita di sore hari ini terkait dengan Astacita Ketahanan Pangan Nasional. Seperti diketahui bersama bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sudah mengusung visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan visi tersebut sudah diwujudkan dalam 8 misi yang disebut dengan Astacita. Nah, topik kita sore ini ada di poin kedua ya dalam misi 8 misi Astacita yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi, ada juga soal pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif. Ya, dan pendengar, untuk poin kedua dari Astacita, bagaimana memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Oke, kita langsung saja untuk membahas topik kita di sore hari ini terkait dengan bagaimana dari Lanut sendiri, ya, Lanut Samratulangi mendukung Astacita Ketahanan Pangan Nasional. Baik, kita ke Pak dan Lanut ya, Pak Antariksa. Pak, gimana? Seperti apa peran dari Lanut Samratulangi dalam mendukung ketahanan pangan nasional ini? Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Selamat sore. Saya dan Lanut Samratulangi Manado ingin menyampaikan apa yang tadi ditanyakan tentang ketahanan pangan, apa yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan untuk mendukung Astacita program Bapak Prabowo. Jadi sebetulnya bukan Lanut Samratulangi saja. Oh ya. Semua Lanut memang diperintahkan oleh Kepala Staf untuk mendukung program Astacita. Bagaimana perannya adalah memanfaatkan lahan-lahan yang tidur ya, dalam tanda kutip tidur tapi tidak dimanfaatkan, itu segera diberdayakan untuk mendukung program tersebut. Sementara untuk Lanut
Samratulangi itu dengan cakupan 2 provinsi sampai Gorontalo itu memiliki beberapa wilayah yang menjadi tanggung jawab atau aset ya yang harus dijaga oleh Lanut Samratulangi, di mana salah satunya adalah bekas lapangan terbang Kalawiran yang dulu menjadi pangkalan Angkatan Udara di Manado. Kemudian di Bandara Samratulangi sendiri memang ada yang dikerjasamakan dengan pihak Angkasa Pura. Kemudian kami ada perumahan ya, perumahan komplek juga ada beberapa lahan kosong, dan yang paling besar adalah kami memiliki atau menjaga aset yang ada di Gorontalo. Itu sebetulnya lebih dari 90, namun karena memang ada yang harus koordinasikan hanya tinggal 82 hektar di sana. Kemudian apa yang dimanfaatkan untuk yang terkecil dulu adalah kita punya lahan di komplek ya, di komplek Falcon. Di komplek Falcon itu di perumahan itu paling sekitar ada 1000 meter. Iya. Itu hanya Kompleknya di mana itu, Pak? di belakang Di lapangan. di dekat bandara. Dekat bandara. Di dekat bandara. Gitu, di dekat bandara. Kemudian di base of Timur. Di base of Timur di bandara juga ada 4.000 meter lah. 4.000 lebih. Itu juga lahan masih belum dimanfaatkan. Namun sekarang sedang proses ini. Baru kemarin kami panen juga. Panen jagung. Oh, panen jagung. Iya. Kemudian di Kalawiran itu ada 18 hektar, itu dimanfaatkan oleh masyarakat juga untuk menanam padi. Padi, sawah. Sawahnya sawah tada hujan kalau saya. Siap. Sawah tada hujan. Itu bisa setahun tuh 2 kali panen. Kemudian yang paling besar adalah di Gorontalo, 82 hektar ditanam jagung pakan. Jagung pakan dia bisa panen sampai 3 kali dalam setahun. Ini kalau misalnya dengan Gorontalo berarti untuk wilayah kerjanya Lanut Samratulangi sampai ke Gorontalo ya, bukan cuma Sulawesi Utara ya? Betul sekali. Karena memang pembagian wilayah sesuai dengan Kep Kasau diturunkan oleh Pangkoop 2 itu kami sampai wilayah Gorontalo. Karena di Gorontalo kami hanya ada pos. Sebentar nanti akan kami besarkan menjadi detasemen di sana. Oke, baik. Nah ini Pak Antariksa, ya. Tadi kan dikatakan memanfaatkan lahan tidur. Nah untuk memanfaatkan lahan tidur, apakah hanya seputar TNI Angkatan Udara saja atau ikut melibatkan juga masyarakat setempat atau seperti apa mekanismenya? Mekanismenya seperti yang disarankan oleh pimpinan, kami tetap melibatkan masyarakat sekitar. Karena kami tujuannya memang diciptakan bukan buat petani, ya kan? TNI kan bukan buat jadi petani, buat perang kita tuh. Untuk membantu saja, mendukung begitu ya. Betul. Jadi melibatkan masyarakat yang ada di sekitar supaya minimal meningkatkan taraf hidup mereka juga. Terutama di yang besar itu di Gorontalo dan di Kalawiran. Kalau yang ini hanya dimanfaatkan buat kami sendiri. Jadi pada dasarnya yang sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat begitu ya. Betul. Hanya kami edukasi, Pak. Kami edukasi. melibatkan juga Dinas Pertanian ya. Pertanian. Kemudian kami juga memberikan bibit atau benih yang bagus. Kami juga koordinasi dengan Pemda supaya kolaborasi ya. Betul. Supaya masyarakat sekitar tuh lebih meningkat taraf hidupnya, karena kalau yang saya pelajari sekarang tuh masih sama tengkulak. Masih ada masalah. Bukan wilayah yang menggunakan lahan TNI AU saja, tapi lahan-lahan sekitar pun tengkulak masih masih ada di sana. Berarti kalau masih ada campur tangan tengkulak, kalau dari pihak TNI Angkatan Udara sendiri bagaimana, Pak? Ya kami hanya bisa melaporkan, memang itu kami juga tidak bisa tidak bisa melarang. Tidak bisa melarang karena ya gimana ya, itu sebetulnya merugikan masyarakat sebenarnya. Namun bagaimana caranya supaya masyarakat bisa beralih kepada pemerintah gitu. Memang saya sudah menyampaikan hal ini kepada Pak Gubernur, Pak YSK, dari Pak YSK itu Bulog yang harus segera turun tangan untuk menangani hal tersebut.
Dan satu informasi, pihak pemerintah pusat pun sudah perhatian pada Kalawiran ini. Ya bukan Kalawiran saja ya, tapi ada perhatian untuk program tersebut. Jadi mungkin insya Allah kalau misalnya jadi, kami akan didukung untuk mendirikan pabrik pengolahan padi. Jadi kayak Sislab gitu, sama pabrik pengeringan. Nah itu yang diharapkan bisa segera turun. Mudah-mudahan tahun ini bisa turun. Nah setelah itu masyarakat bisa beralih pada kami pemerintah dan Bulog tentunya yang akan turun tangan bisa, karena jauh sekali harganya. Kalau di Tengkulak tuh kalau nggak cuma 3.000 ya. Jauh ya. 3.000, jauh banget. Kalau dari pemerintah kan sudah Bulog harus 6.500. Memang benar ya, jauh sekali. sekali. Oke. Nah ini berarti kalau misal masyarakat yang ikut terlibat, ini apakah mereka maaf Pak digaji atau gimana Pak? Kita kerjasama Pak. Oh kerjasama. Jadi memanfaatkan mereka ya, kerjasamanya adalah mungkin kita memberikan modal, kemudian mereka yang mengerjakan, hasilnya mungkin dibagi dua atau beberapa persen pembagian. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Suherman? Ya. Kopi produksi itu mungkin perlu disampaikan. Iya, untuk produksi. Terima kasih. Iya. Selamat sore kepada pemirsa semua. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya Kadis Poldirga Lanut Samratulangi ingin sedikit berbagi cerita. Kebetulan memang sekarang ada program pemerintah Astacita yang kedua itu, mengenai ketahanan pangan, sehingga itu yang membuat semangat kami untuk bisa mengaplikasikan di lapangan. Kami dengan jadi kalau kami di Lanut, kami mempunyai kelompok tani juga. Jadi kelompok tani ada beberapa kelompok tani yang di Pangkalan, kemudian di Kalawiran dan di Gorontalo. Itu kelompok tani itu anggota? Binaan. Kalau yang di Manado murni dari anggota. Oh murni dari anggota. Kemudian yang di Kalawiran kita membina masyarakat. Kemudian yang di Gorontalo kita membina masyarakat. Nah, diedukasi seperti itu. Dengan semangat yang tinggi di bawah pembinaan Komandan Lanut, kita sekarang berusaha untuk tadi yang Komandan sampaikan, memanfaatkan lahan tidur. Jadi yang sekarang ada di Pangkalan Samratulangi, yang sekarang tadi Komandan sampaikan baru 5.000 meter persegi, sekarang masih ada sekitar mungkin hampir 2 hektar. Nanti ke depan akan kita manfaatkan untuk ditanami baik jagung maupun sayuran, seperti itu. Jadi kami di lapangan selalu berkooperasi dengan masyarakat sekitar, terutama yang para petani. Kemudian kami bina, kami koordinasi dengan Dinas Pertanian, baik di Manado maupun di Minahasa Utara, untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan program ketahanan pangan. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Pak Suherman. Ini kalau berbicara sinergi dan kolaborasi, ini apa ada semacam penandatangan kerjasama MOU atau program lintas sektoral yang sedang berjalan ini? Kira-kira Pak Antariksa? MOU memang ada. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bibit dari kami, kemudian nanti bagi hasil itu kan harus dibuat kerjasamanya bagaimana. Kemudian kami pun sedang berupaya mendatangkan benih padi yang menurut saya spektakuler ini, karena di Jawa itu sudah ada benih padi yang panen setahun bisa 4 kali. Di Jawa ya? Di Jawa. Nah untuk mendatangkan ini mereka ternyata masih percobaan juga. Masih percobaan juga, masih uji coba juga. Jadi kalau sudah dicobanya di Lanut, Cirebon. Lanut Sukani, Cirebon. Nanti kalau di sana sudah berhasil, ya entah tahun depan betul 4 kali, dan hasilnya tentunya lebih dari yang sekarang ya, yang sekarang. Itu akan saya minta
bisa dikembangkan di Sulawesi Utara. Utara, betul, Oh, Sulawesi iya. Utara. Demikian pun jagung, jagung yang benihnya yang mungkin dalam sekali panen dalam 1 hektar hanya 5 ton, kita bisa cari benih dan memang sudah ada di Jawa itu sampai 8 sampai 12 ton. Nah, itu yang harus dicoba untuk Di Sulawesi Utara ya? Betul, Oke. betul. Nah ini untuk memanfaatkan lahan sendiri, apakah hanya jagung atau ada yang lain juga Pak? Rencana, rica mungkin, tomat, atau sayuran? Sayuran. Jujur mungkin ini di luar Lanut ya. Saya sedang membuat percobaan ini. Percobaan saya mengembangkan Nilam. budidaya rumput laut. Rumput laut. Rumput laut. Rumput laut ya? Rumput laut. Nah, saya sementara ini sudah sounding ke Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian ke kota juga. Akhirnya saya mencoba mencari ada sedikit lahan di Tongkaina. Di Tongkaina. Ini kalau misalnya bagus, mungkin Bupati Minut pun sudah tertarik karena selama ini yang namanya rumput laut kan rata-rata hanya 2 bulan. 2 bulan, panen. iya. Nah saya bibit yang kami bawa ini bisa 1 bulan panen. Oh luar biasa ya, Nah semakin itu jadi cepat ya. makin cepat. Jadi hasilnya. itu yang tapi saya harus membuktikan dulu. Oh iya. Harus membuktikan kalau memang mudah-mudahan memang berhasil, saya akan segera sampaikan ke pemerintah. Oke, berarti uji coba yang kecil-kecil dulu ya. Betul. Oke, baik, semakin menarik untuk dialog eksklusif kita ya di kesempatan sore hari ini. Kita akan break dulu sejenak, ya kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, masih dengan saya Michael, temani Anda di dialog eksklusif untuk sore hari ini. Ya, kita membahas terkait dengan peran Lanut Samratulangi dalam mendukung Astacita Ketahanan Pangan Nasional. Narasumber kita hadir di studio, ya sudah ada Pak Marsma TNI Antariksa Anondo SE MTR Han selaku dan Lanut Samratulangi, didampingi Kolonel Tek Suherman M Han selaku Kadis Pot Dirga. Oke, baik, saya ke Pak Antariksa lagi nih. Pak Antariksa, ini terkait dengan mendukung Astacita Ketahanan Pangan Nasional. Apakah dalam waktu dekat ini ada semacam kegiatan-kegiatan atau apa nih Pak? Kalau kegiatan yang di luar itu nanti saya akan sampaikan. Ini masih dalam ketahanan pangan. Jadi kami diperintahkan oleh Panglima TNI untuk membentuk kompi produksi.
Kompi produksi. Ya, betul. Jadi Itu apa itu Pak? Kompi produksi. Jadi Kompi itu udah bisa dikatakan satu pasukan yang terdiri dari beberapa peleton nih. Iya. Nah, Kompi produksi itu dibagi dari beberapa peleton pertanian, perikanan, jadi lebih fokus. Gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin Pak Oh, iya. Kadispot Ya. untuk Silakan menyampaikan. Pak Silakan. Suherman. Saya akan menjelaskan terkait dengan bentukan kompi produksi. Jadi memang ini perintah dari Panglima TNI dan sudah kita realisasikan di Lanut Samratulangi terkait dengan bentukan kompi produksi. Kompi produksi baru kita bentuk seminggu yang lalu, gitu, Bapak. Jadi kompi produksi ini bertugas ya memproduksi terkait dengan nanti realisasi terkait dengan ketahanan pangan. Jadi kompi produksi ini terdiri dari 5 peleton, gitu. Yang pertama adalah peleton pertanian. Pertanian. Ya, jadi satu peleton itu terdiri dari 32 orang itu, termasuk dari Danton. Itu tugasnya nanti bagaimana merealisasikan ketahanan pangan di bidang pertanian, termasuk perkebunan di situ. Kemudian yang kedua peleton peternakan. Ya, peleton peternakan nanti akan bergerak di bidang peternakan dalam rangka ketahanan pangan daging. Kemudian yang ketiga adalah peleton perikanan. Nah, sama personilnya terdiri dari 32 orang, termasuk komandan peletonnya, nanti akan bergerak di bidang perikanan. Nah, kemudian yang keempat ada peleton konstruksi. Jadi peleton konstruksi itu tugasnya bagaimana membantu dari peleton pertanian, peleton peternakan, dan peleton perikanan dalam rangka mencapai pekerjaan yang dia laksanakan untuk merealisasikan ketahanan pangan. Sebagai contoh, kalau kita akan membuat kolam ikan, itu fungsi dari peleton konstruksi itulah yang bagaimana membentuk kolam yang bagus, yang sesuai sehingga nanti bisa menghasilkan yang baik, ya seperti itu tugasnya peleton konstruksi. Nah, bagaimana membuat kandang peternakan, mungkin kandang sapi, kandang kambing yang baik sehingga nantinya kambing bisa dipelihara dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang bagus. Itu adalah tugas dari peleton produksi. Ulangi, peleton konstruksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah peleton kesehatan. Oh, ya. Jadi di situ ada satu peleton kesehatan. Itu tugasnya adalah yang pertama memang mengacu kepada pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian yang kedua, kesehatan terhadap pelayanan terhadap personil yang ada di peleton baik pertanian, peternakan, perikanan maupun konstruksi terkait dengan kesehatan personil itu, pelayanan kesehatan. Oh iya. Saya kira demikian untuk penjelasan dari kompi produksi. Iya. Tapi dari semua peleton yang disampaikan tadi Pak Suherman, itu mereka diberikan pelatihan ya pastinya, karena kan nggak mungkin langsung tahu pertanian, langsung tahu perikanan atau gimana. Itu berapa lama untuk pelatihannya atau seperti apa? Kebetulan sekarang yang sudah kita jalankan adalah di bidang pertanian. Pertanian kita bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk minta adanya penyuluhan. Penyuluhan ya, sudah kita laksanakan. Kita minta dari Dinas Pertanian, ahli-ahli dari Dinas Pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada kelompok tani kita terkait bagaimana menanam jagung yang baik, bagaimana menanam padi yang baik dan lain sebagainya. Kemudian ini ke depan kita juga akan melaksanakan di bidang peternakan. Nah, rencana kita sekarang sedang merencanakan pembuatan kandang, baik kandang itu untuk kandang sapi maupun kandang kambing, sesuai dengan arahan dari komandan. Rencana kita akan melaksanakan giat peternakan, sehingga harapannya nanti saat ini memang masih sifatnya kita berkunjung kepada peternakan yang cukup bagus. Oh iya. Kita belajar di situ. Nah, nanti sambil jalan kita juga berkoordinasi dengan Dinas Peternakan untuk adanya penyuluhan juga terkait dengan bidang peternakan. Kemudian perikanan juga kita akan membuat kolam juga. Nantinya kita akan isi ikan sesuai dengan pangsa pasar yang bagus di wilayah Manado dan sekitarnya. Ya nanti pun untuk saat ini kita juga transfer ilmunya ke tempat
yang mempunyai kolam ikan yang cukup luas, Iya. seperti itu. Nah, nantinya kita juga akan berkolaborasi dengan Dinas Perikanan terkait dengan adanya penyuluhan. Sementara yang kita lakukan seperti itu. Oke. Baik Pak Suherman. Saya ke Pak Antariksa lagi ini. Ya. Nah ini kalau berbicara pendekatan kultural dan sosial, tadi kan Pak Antariksa mengatakan ada melibatkan masyarakat ya. Betul. Nah dari Lanut Samratulangi sendiri bagaimana mendekati masyarakat lokal agar mereka tidak hanya menjadi objek, tapi boleh menjadi subjek juga dalam program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Udara. Baik, jadi untuk hal tersebut, jadi kami ya harus turun ke masyarakat tentunya, turun ke masyarakat, terus kami menghilangkan bahwa saya tuan kalian pekerja, bukan seperti iya, itu. Jadi tidak ada seperti itu. Ini Tidak ada perbedaan begitu betul, ya. ini punya negara, mari kita olah bersama. Itu jadi sama-sama saling memiliki dengan ketentuan yang seperti apa ya saya diarahkan oleh pimpinan tentunya. Kemudian hasilnya itu diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Itu yang jadi tidak ada istilahnya ini punya saya terus kamu nggak hanya perintah saja, nggak seperti itu. Oh iya. Baik, kalau misalnya ada masyarakat begitu yang punya lahan untuk diolah, kemudian mereka tertarik untuk bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, bagaimana caranya Pak untuk melakukan kerjasama ini? Kalau ada masyarakat yang ingin ada yang ketika mereka punya lahan, mereka ingin kerjasama dengan TNI Angkatan Udara, bagaimana mekanismenya Pak? Datang langsung ke sana atau gimana? Ya tentunya Menyurat. kalau misalnya di mana misalnya di Gorontalo nih ada 82 hektar, itu sudah berjalan sudah lama, sudah berjalan lama. Pada saat mereka panen mereka mengundang kami juga ke sana gitu, sama-sama ya kami pun laporkan bahwa ini loh hasilnya, terus hal-hal yang berkaitan dengan keinginan untuk melanjutkan ya untuk mereka bekerja lagi di sana, ya silakan, ayo rame-rame gitu loh, kita gitu manfaatkan ya. sama-sama gitu. Kemudian untuk di Kalawiran sendiri ya memang perlu perlu edukasi yang ini, karena ternyata pada saat sekarang ini mereka masih ada ketergantungan sama pihak-pihak yang memanfaatkan kekurangan mereka gitu. Betul. Itu yang Memanfaatkan kita keuntungan, betul. Ya itu tengkulak itu yang kita sedang coba kita potong di mana nih ininya. Biar bisa mereka beralihnya semua ke pemerintah gitu. Oke, baik Pak Antariksa, ini kalau kita berbicara teknologi ya, sekarang kan semakin hari semakin canggih ya Pak. Inovasi teknologi pertanian apalagi. Ini kalau dalam rangka menghadapi tantangan pertanian modern, apakah Lanut Samratulangi sendiri sudah mengintegrasikan teknologi pertanian presisi begitu atau smart farming ke dalam program ketahanan pangan? Kayaknya belum deh. Belum. Ya masih manual. Memanfaatkan, ya. masih manual. Masih manual kayak penyemprotan pakai drone gitu. Iya. Itu masih dalam mimpi. masih. Nah, kita masih lebih banyak tidur siang ini biar cepat. Oke, jadi masih manual Masih ya. masih manual semua gitu. Karena memang kan cukup banyak itu biaya. Kita masih mendapat bimbingan. Jadi kita kan sering kerjasama dengan Dinas Pertanian, diberikan bibit, kemudian diberikan juga bagaimana cara memelihara. Sebagai contoh, kemarin kita diberi bibit cabai 200 pohon. Dari Dinas Pertanian memberikan checklist pemeliharaan. Berapa hari dia dipupuk, berapa hari sekali dia dipupuk, dan lain sebagainya. Sampai nanti ketemu sampai panen. Nah, itu yang juga kita ambil ilmunya juga dari kadang kan checklist itu simple begitu saja, tapi di lapangan terkadang kan berbagai hal dinamika kita lihat di lapangan. Contohnya bagaimana akhirnya bunga itu menjadi layu dan lain sebagainya. Ya kita cari informasi bagaimana biar bunga daun cabenya tidak layu, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi sekarang memang pertama kita masih mencari
beberapa sumber terkait dengan bagaimana mekanisme pertanian yang baik, peternakan dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Baik, Ya. baik. Nah ini menarik ini Pak Antariksa dan Pak Suherman. Ini kalau dalam konteks ketahanan pangan, misalnya situasi krisis gitu Pak ya. Dalam konteks ancaman non militer, misalnya bencana alam atau konflik sosial, bagaimana dari Lanut Samratulangi sendiri perannya menjaga stabilitas pangan di wilayah Sulawesi Utara ini ketika terjadi situasi krisis, misalnya krisis alam gitu, gimana Pak? Kalau hemat saya ini semua perlu berperan ya, jangan Oh, iya. ini karena pertahanan itu bukan cuma TNI saja, bukan dari musuh luar, bahkan budaya pun bisa jadikan musuh sebetulnya. Kalau misalnya budaya kita makin lama makin hilang, kita perlu pertahanan budaya, perlu pertahanan seni dan semuanya. Jadi semua lini sebetulnya. Adapun kalau dihubungkan dengan ada bencana alam, tentunya pemerintah, hal ini pemerintah daerah yang harus lebih paling banyak berperan. Dia punya bulog dan sebagainya, itu yang harus lebih apa ya, Berperan. lebih banyak berperan. Jadi kami hanya menyelamatkan tentunya kalau misalnya mitigasi bila terjadi kejadian hal yang tidak diinginkan. Seperti kemarin kejadian gunung Ruang. Gunung Ruang. Karena Iya. saya belum di sini. Iya, Nah. iya. Gunung Ruang itu kan ya peran TNI Polri beserta masyarakat yang terlibat itu bagaimana menyelamatkan dulu warga lah. Kalau masalah ketahanan pangan tentunya misalnya daerah tidak bisa atau tidak mampu, tentunya kan Bapak Gubernur tidak akan tinggal diam, langsung pasti minta bantuan ke pusat, tentunya begitu. Oke, baik. Pak Suherman mungkin mau tambahkan? Ketika ada situasi krisis bencana alam gitu atau krisis sosial gimana, kemudian gagal panen gitu, gimana perannya? Saya kira apa yang tadi disampaikan Komandan sudah iya. mewakili Nah, dari oke. apa yang Baik. ya. Oke, baik. Kita akan kembali lagi untuk Anda ya. Kita break dulu sejenak. Kita kembali nanti di sesi terakhir. Kanal Informasi, dan inspirasi. Pro1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal Informasi, dan inspirasi. Pro1. Baik, pendengar, masih di dialog eksklusif sore hari ini bersama dengan Dan Lanut Samratulangi, Pak Marsma TNI Antariksa, Anondo SE MTR Han, yang didampingi oleh Kadis Potdirga, Kolonel Tek Suherman M. Han. Untuk sesi terakhir ini, ya, kita masih membahas topik yang sama, ya, bagaimana peran Lanut Samratulangi untuk mendukung Astacita Ketahanan Pangan Nasional. Nah, Pak Antariksa, ini kalau kita berbicara mengenai evaluasi dampak dari pencapaian atau mungkin tantangan yang ada ini, apakah ada indikator atau parameter kinerja yang digunakan oleh Lanut Samratulangi untuk mengevaluasi efektivitas dari kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional? Baik, untuk mengevaluasi, jujur ini sebetulnya adalah hal yang baru buat kami, Tentara Langit, untuk
turun langit, ya untuk turun langsung dengan melaksanakan program Astacita ini. Jadi kami tetap belajar secara manual, tidak ada hal-hal khusus harus kuliah gitu, nggak ada. Oh, iya. Karena kalau tidak salah ada tentara yang direkrut itu lulusan pertanian. Oh gitu. Ya? Ada itu kalau nggak salah tuh berapa puluh sudah jadi, itu langsung diarahkannya ke beberapa matra. Angkatan Udara cuma kebagian sedikit dan TNI AU Samratulangi tidak kebagian. Yang lulusan sarjana pertanian tuh belum nggak kebagian gitu. Tapi nanti mungkin 9. Oh 9, hanya 9. Padahal lanut banyak sekali, banyak lanut banyak. Jadi masih terkonsentrasi di Jawa mungkin. Iya. Jadi untuk evaluasi tetap kami ya bertanya apa ya, sambil belajar lah, sambil belajar. Kemudian tantangan-tantangan yang ada itu yang kami jadikan peluang. Contoh misalnya, wah saya nih nggak punya perlengkapan ini bagaimana? Gimana caranya ya? Saya mungkin minjam dulu seperti itulah. Oh gitu. Minjam dulu. Bahkan saya tadi lihat jalannya, kok ada traktor rusak, gimana caranya? Harus diperbaiki. Kita bisa dimanfaatkan biar jadi kita bisa memanfaatkan traktor tersebut. Jadi untuk evaluasi kami belum bisa menyebutkan anak ini masih baru masalahnya, masih baru. Jadi dampaknya keinginan ya sesuai target minimal kita laksanakan, terus apa yang kami hasilkan kami laporkan. Sementara itu karena jujur ini masih baru dan sangat menarik buat kami ini. Tapi kalau berbicara modal dana itu atau sudah ada khusus memang dari TNI Angkatan Udara sendiri? Modal dana nggak ada sebetulnya. Oh, nggak ada. Tidak ada. Swadaya betul. Ya pertemanan juga lah ya. Pertemanan juga mungkin kami dibantu oleh Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, ada punya teman yang senang dengan pertanian ya kami rangkul. Ayo punya ini peternakan, hayo kami rangkul. Kerjasama itu tugasnya Binpot Dirga seperti itu. Gitu ya. Kalau salah satunya. Kalau Pak Suherman mau tambahkan? Nah, mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan evaluasi. Kebetulan tadi yang disampaikan oleh Komandan bahwa kita baru mengawali. Memang saat ini kita sudah bisa melaksanakan 2 kali panen. 2 kali panen jagung. Tadi yang sudah disampaikan. Di situ pasti ada evaluasi terkait dengan hasil panen. Iya. Ya kita bersyukur 2 kali panen ini terlepas tadi kalau yang di Gorontalo memang kita kerjasamakan, hasilnya masih cukup bagus. Kemudian di Kalawiran juga sama. Yang kita kelola di Manado sini di Lanut Samratulangi, kita memberdayakan memang dari kelompok tani kita disupervisi oleh mungkin 1 petani saja dari luar yang kira-kira bisa mensupervisi kami. Ya alhamdulillah 2 kali panen ini kita masih cukup boleh dikatakan berhasil, walaupun tetap ada evaluasi. Sebagai contoh, tetap harus ada ya evaluasi memang, betul. Karena kadang lahan itu kan berbeda-beda. Ada yang rata, ada yang tidak rata, sehingga di saat kita kemarin menanam dengan dedikasi dan semangat yang tinggi, ingin berhasil, tapi kenyataannya ada sebagian lahan yang kena banjir. Itu dia. Karena kemarin curah hujan kan cukup tinggi di bulan Februari dan Maret, sehingga tanamannya itu kurang bisa berproduksi dengan baik. Yang lainnya tumbuh merata, yang kena banjir ini rusak. Itu rusak, tidak jarang-jarang. Tapi secara keseluruhan kita masih berhasil. Mungkin dari 100% kita masih mendapatkan 70%. Nah itu jadi evaluasi kita ke depan. Misalkan nanti di saat waktu musim penghujan berarti kita bagaimana cara menanamnya di tempat-tempat yang tidak ada genangan air dan lain sebagainya. Setidaknya belajar dari pengalaman ya Pak. Betul. Nah ini. Oke. Baik. Ini kita ke pertanyaan yang terakhir ini Pak Antariksa. Kira-kira dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa saja nih Pak? Wah ini menarik sekali. Jadi besok ada pesawat 1 flight, 1 squadron move ke sini, 3 F-16 untuk melaksanakan operasi pengamanan udara, patroli udara di wilayah utara ya. Memang itu operasi rutin
Itu akan berlangsung kira-kira 5 hari lah, 5 hari. Dan kita akan open base, jadi dipersilakan masyarakat untuk hadir bisa melihat pesawat-pesawat tempur yang kita miliki. Pesawatnya F-16 saja sih. Itu kemudian bulan Juli dalam rangka ulang tahun Kota Manado kita akan laksanakan Air Force Run. Oh ya. Air Force Run, aminonya udah banyak sekali, sudah banyak yang ingin ikut. Target kita ada 2.000 pelari yang akan meramaikan. Kemudian yang terakhir adalah saya diminta untuk melaksanakan perintah Pak Gubernur untuk melaksanakan open turnamen terjun payung internasional. Oh, iya. Dan dilaksanakannya di pasar tematik ya. Pasar tematik. Landing zone-nya kita dilaksanakan sekitar tanggal 10 sampai 21 September. Ya mohon doa restunya, mohon dukungannya supaya kegiatan itu bisa maju dan pariwisata dari Sulut itu bisa bangkit lagi lah, lebih jaya lagi di bawah pimpinan Pak Gubernur. Oke. Baik, jadi besok ada kegiatan apa semacam atraksi pesawat begitu atau? Kalau atraksi tidak, mungkin hanya fly pass saja lah. Mereka karena selain latihan memang patroli ke arah utara. Oh iya, jangan sampai masyarakat, ih ada apa ini? Nah iya, ini kadang-kadang makanya kan dikasih tahu sekarang. Betul. Oke, baik dan mengakhiri untuk dialog eksklusif kita di sore hari ini, mungkin sebagai closing statement, himbauan atau mungkin ajakan ya dari pihak TNI Angkatan Udara dalam mendukung Astacita soal ketahanan pangan nasional ini seperti apa? Mungkin dari Pak Antariksa dulu. Kalau saya sendiri menghimbau ke masyarakat, manfaatkan lahan tidur, betul. Manfaatkan lahan tidur, jangan sampai itu nganggur, kemudian itu bermanfaat sekali kalau misalnya itu bisa diproduksi atau apa saja lah. Entah itu mungkin jagung atau apa. Jadi tentunya akan membantu. Saya yakin itu akan membantu untuk minimal buat keluarga. Iya, itu aja. Betul. Oke. Kalau Pak Suherman, saya menambahkan. Jadi kalau kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, menurut saya yang paling penting adalah semangat. Jadi, semangat. Semangat untuk melakukan. Terkadang kan ada tanda kutip kesan coba-coba tapi beneran. Ya, coba-coba tapi beneran. Betul. Dengan ilmu yang benar, gitu. Sudah kita buktikan sendiri dari kelompok tani kita sendiri dengan semangat dan kita relasikan dengan ilmu pertanian yang ada, kita ikuti, ya ternyata berhasil, gitu. Artinya 2 kali panen jagung kita bisa berhasil seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat sekitar, ayo yang pertama kita semangat untuk kita berbuat, gitu. Tapi dengan cara-cara atau ilmu-ilmu yang memang sudah standar, sehingga harapannya dengan kita melaksanakan pertanian dengan ilmu pertanian yang baik, hasilnya nanti akan baik. Seperti itu. Oke. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Ada jalan. Nah, seperti itu. Oke. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk dialog eksklusif kita di sore hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio kami selaku dan Lanut Samratulangi, Pak Marsma Teddy Antariksa Anondo SEMT Erhan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kemudian didampingi juga oleh Kolonel Tek Suherman M. Han selaku Kadis Potdirga. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga sukses untuk kedepannya dalam mendukung Astacita Ketahanan Pangan Nasional ya. Selain menjaga keamanan udara ya sebagai tentara langit, ternyata berperan juga ya untuk mendukung program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ya Pak. Oke, sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Anda bisa ikuti program yang sama di lain waktu dan kesempatan. Saya Michael yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.